Ada berapa gembala kalau saya boleh tahu? Kecuali Pak Sitinjak atau sudah kenal gembala-gembala ada? Boleh angkat tangan, saya ingin tahu. Ayo, gembala, puji Tuhan. Ya, terima kasih untuk Pak Pendeta Petrus Purba dan Pak Pendeta Madu Tarigan yang memberi kesempatan untuk mengajak kami keliling. Rombongan kami ada warga Petrus Purba, Madu Tarigan, Pak David dari Makassar bersama istri. Berdiri dong, ini dia kami ini begitu. Nah, terus rombongan, lapas berapa orang? Berapa keluarga itu? 3. 4. Norma ada? Ada. Nggak datang dari ibu gembala. Berdiri ini ibu gembala. Berdiri dari Sidikala. Iya. Berapa orang? Sendiri. Terus Benny. Marga apa kamu itu? Tambu Bolon berdiri dong sama istri. Ya, dari Medan. Pinjam. Dari Serdang gitu. Oh, dari Serdang. Ya, Ambas dan keluarga. Ini Sinaga. Keras. Ya. Dari mana kamu seperti diketahui? Siantar. Ya, Siantar. Apa mana Pak? Sendiri. Oh, keluarga berdiri dong. Ini dosen. Dari Tarutung. Ya, bersama keluarganya. Baik. Jadi satu mobil berapa orang jadi kalian? 9 dengan anak-anak. Gak ada di atas orang karuna. Maaf. Kaget kamu jadi karun kemarin. Itu anak sekolah perempuan laki di atas mobil semua. Gak pakai pegangan lagi. Hendra, ya tuh dari Siantar. Hendra. Ya. Baik, kita mau belajar firman Tuhan. Sesuai mengikuti di rumah, ya cari peta pendukit iman. Ya cari peta sendiri. Baik. Kita akan melihat penulisan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Walaupun itu rentang waktunya kurang lebih 4.000 tahun dan ditulis oleh orang-orang yang berbeda di tempat yang berbeda dan di zaman yang berbeda. Bayangkan 4.000 tahun. Lama atau bentar 4.000 tahun ini? Lama. Ini sudah disuruh. Sudah. Orang berbeda di zaman yang berbeda, di tempat yang berbeda. Tapi itu merupakan satu kesatuan. Misalnya Efesus 5 itu mencatat tentang peranan suami dan peranan istri seperti apa. Nah, kalau kita melihat zaman Adam dan Hawa, itu jauh sekali dengan zaman Paulus. Tapi sebetulnya firman yang tertulis di Efesus 5 itu pun sudah berlaku seharusnya dilakukan oleh Adam dan Hawa. Contohnya, Adam dan Hawa seharusnya siapa tunduk pada siapa? Jawab. Hawa tunduk. Adam dan Hawa seharusnya siapa tunduk pada siapa? Hawa tunduk. Hawa tunduk pada Adam. Nah, kita tidak boleh menyalahkan Hawa yang tidak tunduk dengan kalimat, ya kan Hawa belum baca tulisannya Paulus, ngerti gak? Nah, itu tidak boleh. Sebab ini satu kesatuan. Hebat sekali Tuhan kita ini. Ya, ini dahsyatnya Alkitab. Maka itu saya ulangi lagi, ditulis oleh orang yang berbeda, di zaman yang berbeda, di tempat yang berbeda. Tapi hukum Tuhan ini berlaku sepanjang zaman. Tidak bisa kita nangkap ya. Nah, kalau ibu bapak saudara-saudara mengerti dengan konsep ini, maka kita enak untuk belajar. Jadi kita nggak usah berkata, loh itu kan zaman Musa, ini kan zamannya Yohanes. Nggak ada kata itu. Karena firman Tuhan itu satu kesatuan.
Jadi walaupun Adam dan Hawa belum bertemu Paulus dan tidak pernah membaca tulisan Paulus, tapi firman itu sudah ada di dalam hati manusia. Itu sudah ada. Nah, kita buka ayat ini, Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 dan 12. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 dan 12. Di layar ada? Ada nggak? Ada ayatnya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah ini. Bahkan Yahweh Tuhan memberikan apa? Kekekalan dalam hati manusia. Artinya, walaupun Adam di zaman Kejadian, dan kita melihat suara kita Rasul Yohanes ada di kitab Wahyu, itu rentang waktunya itu 4000 tahun. Tapi kekekalan itu sudah ada di dalam hati manusia. Nah, arti kata kekal itu waktu yang tak terbatas. Ya, coba merenung sebentar ya supaya kita tahu. Tuhan itu tidak punya waktu seperti kita. Kemarin, hari ini, dan besok. Betul atau tidak? Waktu Tuhan itu hari ini. Jadi nggak ada minggu lalu, tahun lalu, 2 juta tahun yang lalu. Tuhan nggak ada. Buat Tuhan itu semuanya sama hari ini. Nggak usah rumit-rumit untuk belajar mahal-mahal kuliah di luar negeri untuk mengerti ini. Cukup pakai logika anak. Apa sih yang membedakan kemarin, hari ini, dan besok? Matahari. Loh, betul nggak? Ini harus mikir ya, kita harus mikir semuanya. Matahari. Siang malam 24 jam. Sekarang saya tanya, kalau tidak ada matahari, ada kemarin nggak? Ada hari ini nggak? Ada besok nggak? Jawab dong, ada tidak? Tidak ada. Artinya sama. Nah, itu namanya kekal. Ini yang luar biasa. Pelan-pelan ya kita belajar. Matahari dan bulan dan bintang itu diciptakan Tuhan pada masa keempat. Nah, itu terjemahan yang sangat salah. Ketika Kejadian 1 ditulis hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, Tuhan selesai, maka masuk hari ketujuh dia. Nah, itu salah. Kalau disebut hari, itu karena ada matahari. Kalau bahasa Indonesia keren, matahari. Jadi hari itu punya mata, ya, untuk mengerti. Saudara, lalu yang disebut hari pertama, hari kedua, hari ketiga di kitab Kejadian belum ada matahari. Ini dia. Lalu pakai waktu apa? Karena matahari belum ada. Nah, maka itu harus disebut masa. Masa pertama, coba kita masih ingat? Ya, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Terus ayat 3, berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Itu di ayat 3. Lalu ditulis, inilah hari yang pertama. Nah, sebetulnya bukan hari pertama, masa pertama. Terus Bapak kita menciptakan macam-macam lagi. Selesai, inilah masa kedua. Terus ciptakan lagi yang lain. Maaf saya nggak bisa ngurut ya. Ciptakan ini, ciptakan itu. Ini masa ketiga. Selesai masa ketiga. Dan hebatnya, di masa ketiga itu sudah ada pohon-pohonan. Oke ya, kita tinggalkan aja ya. Pengkhotbah nanti balik. Coba lihat Kejadian 1. Bersyukur Roh Kudus bisa mengajar kita konsep ini. Ya.
Ya, Kejadian pasal 1 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, jadilah apa? Terang. Lalu terang itu jadi. Karena supaya ingat, terang ini muncul lagi di Wahyu pasal 22. Nanti kita akan lihat ya. Tapi ingat, terang. Ayat 4. Ayat 4. Tuhan melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dipisahkannya dari gelap, bukan malam. Tuhan nggak ngomong malam, karena kalau di malam berarti ada matahari. Ini tidak ada. Ini hebatnya Tuhan. Tapi sekali gelap, bukan malam. Nah, siapa gelap ini? Siapa gelap ini? Iblis. Sudah dipisahkan dulu. Ayat 5. Dan Tuhan menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Baru disebut malam. Ibu, mungkin Anda bisa duduk di belakang aja, nggak apa-apa. Oh, oke. Jadilah petang dan jadilah pagi. Nah, ini yang salah. Itulah hari pertama. Harusnya masa yang pertama. Lanjut ayat 10. Supaya cepat ya. Ayat 10. Lalu Tuhan menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Tuhan melihat bahwa semuanya itu baik. Ayat 11. Setelah ada daratan, Tuhan ciptakan. Ayat 11. Berfirmanlah Tuhan, hendaklah tanah, baca terus, menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Terus ayat 12. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji. Ya. Dan Tuhan melihat semua itu baik. Terus ayat 13. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Terus ayat 14. Berfirmanlah Tuhan, jadilah benda-benda penerang pada cahaya malam, untuk memisahkan siang dari malam. Ini yang aneh. Di ayat ini Bapa di surga memisahkan siang dan malam. Padahal tadi di ayat 4 ada pemisah lagi. Yang siang, yang terang dinamai siang, yang malam, yang gelap dinamai malam. Beda kan? Ini perbedaan. Di ayat 14 ada bulan, bintang, matahari. Nah, ini baru masa untuk menunjuk benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Baru ada ukuran hari, tahun dan sebagainya. Itu terus masa keberapa? Ayat 15. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Ayat 16. Maka Tuhan menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Dan menjadikan juga bintang-bintang. Tahu yang menguasai siang itu siapa? Matahari. Yang menguasai malam kecil, bintang bulan. Terus 17. Tuhan menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi. Terus 18. Dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Tuhan melihat bahwa semuanya itu baik. Terus 15. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah masa keempat. Pelan-pelan ya. Masih ingat pelajaran biologi? Masih di SD, di SMP. Pohon-pohonan ini untuk bisa menciptakan, memproduksi makanan di daunnya,
Perlu matahari? Tapi di ayat berapa tadi? Sebelum matahari diciptakan sudah ada pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Cepat saudara, ini harus kita mikir. Nah, lalu dari mana? Bagaimana mereka memasak hijau daun itu? Fotosintesanya. Masih ingat gak pelajaran biologi? Nah, hari ini nggak usah bingung. Terang yang di ayat 3 itu ternyata lebih hebat dari matahari. Oh, puji Tuhan, saudara berkata amin. Saya ulangi, terang di ayat 3 itu ternyata jauh lebih hebat daripada matahari. Buktinya apa? Buktinya sudah ada buah-buahan, sudah ada biji-bijian, ada sayur di bumi, padahal nggak ada matahari. Saudara, ini yang Tuhan Yesus katakan, akulah terang dunia. Amin. Jadi terang yang dibawa oleh Tuhan Yesus itu bukan terang matahari, bukan terangnya lampu, api, bukan. Terang di ayat 3 Kejadian 1 itu. Dengan demikian, sekalipun kita hidup di malam yang gelap, sesungguhnya kita tetap ada di dalam terang. Amin. Maka itu pohon-pohonan tetap bisa berproduksi, berbunga, berbuah. Nggak perlu matahari yang diciptakan di masa keempat. Ini luar biasa. Oke, Wahyu 22 mulai ayat 1, Wahyu 22 mulai ayat 1. Jadi kita sekarang menemukan terang yang pertama, itulah terang Tuhan sendiri. Dan suatu hari nanti kalau matahari berlenyap kita nggak butuh lagi. Oh, ayat 2 coba, ayat 2, ayat 3, ayat 3. Bentar, ayat 3. Oke, 4, maaf. Oh, sebentar. Ada kita berhasil pinjam yang Pak saya lihat. Ayat 5, Pak. Ayat 5. Oh, terima kasih. Ayat 5. Terima kasih. Nah, lihat. Baca. Dan malam tidak akan ada lagi. Di sana, stop dulu. Di sana itu di mana? Yerusalem baru. Dan itu masih di dunia. Yerusalem baru masih di dunia. Malam tidak ada lagi. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Yahweh Tuhan akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah sejarahnya sampai selama. Supaya tertulis Kejadian 1, tapi dijelaskan di Wahyu 22. Ini yang terakhir. Nggak ada Wahyu 23 ya. Saya harap saudara mengerti cara melihat Alkitab secara keseluruhan. Nggak bisa kita pisah-pisahkan. Oh, zamannya Yesaia lain, ini zamannya Musa, tidak ada. Firman itu kekal. Saya ulangi lagi, kata kekal artinya kembali tidak terbatas. Tidak ada matahari. Itu saja, nggak ada matahari. Jadi Papa kita di surga nggak ada kemarin, nggak ada hari ini, nggak ada besok. Buat dia selalu hari ini. Bahkan dalam penulisan, sekarang baca buku apa saja, tidak ada buku lain selain Alkitab yang ada kalimat berkali-kali pada hari ini, pada hari ini. Kalau kamu mendengarkan suara Yahweh Tuhanmu pada hari ini, itu hanya Alkitab. Mengapa buku-buku lain tidak bisa, bukan tidak boleh, tidak bisa menulis kata pada hari ini? Pasti buku-buku isinya pada masa itu, dulu, zaman dahulu, nanti. Coba saudara tangkap, ini hebat Alkitab ini pada hari ini. Doa Bapa kami, kata waktunya, kata kerja waktunya apa? Hari ini. Hari ini semuanya. Itu luar biasa. Saudara, kalau kita bisa hidup dengan kekekalan, hidup ini luar biasa.
Amin. Jadi tidak terbatas dengan waktu. Nah, bagi anak-anak saya, bagi saudara yang kenal saya, cara saya hidup bisa pindah-pindah semuanya begitu. Karena saya hidup di mati. Serius. Jadi mulai hari ini jangan berkata hidupnya kaku selama-lamanya. Berjuta-juta tahun, salah. Pokoknya nggak ada makna. Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3. Nah, ini definisi yang paling tepat. Apa itu hidup yang kekal? Inilah, baca. Inilah hidup yang kekal itu, stop. Inilah satu-satunya ayat di seluruh Alkitab yang memberitahu kita apa itu hidup yang kekal. Baca terus. Yaitu bahwa kita, ganti kita dong, bahwa kita mengenal Yesus satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Bapa utus. Jadi hidup yang kekal itu bukan soal waktu, mengenal apa di surga. Begitu kita mengenal Dia dengan sungguh-sungguh, maka saudara dan saya sedang menikmati kekekalan. Amin. Ini sungguh-sungguh luar biasa. Jelas ya? Kembali ke pembaca 3:11. Nah, kekekalan ini yang tetap disimpankan, ditaruh di hati semua manusia. Saya ulangi, yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nyanya bukan waktu Tuhan, waktu masing-masing itu. Contoh, panen jagung waktunya beda tidak dengan panen durian? Beda. Panen tomat dengan panen pepaya beda. Nah, jangan kita kacau. Nanam durian kita mau pakai waktu panen jagung, itu orang paling goblok. Loh, betul tidak? Jagung berapa bulan? Kira-kira 3 bulan setengah. Durian bisa 7 tahun dari biji kita tanam. Nah, waktu ini, kalau saudara dan saya bisa hidup di dalam waktu setiap peristiwa, hidup ini luar biasa. Kita nggak usah marah, kita nggak usah tergesa-gesa. Waktunya tunggu saja. Lucu kalau ada orang nanam durian mau pakai waktunya nanam tomat. Oh, nggak buah-buah kamu. Ini pohon apa? Bodoh betul kamu. Yang bodoh siapa? Kitanya jangan. Bapa membuat segala sesuatu indah pada waktu. Yes. Nah, manusia ini yang pintar merusak waktu. Tolong ibu itu yang sedang gendong bayi suruh masuk saja. Ada kesan, tolong ibu yang di depan masuk saja. Daripada anak kepanasan, ibu lebih baik gendong di dalam sini. Nah, masuk saja ibu. Nggak apa-apa, daripada nggak dengar. Ya, oke ya. Ngerti sekarang? Jadi segala sesuatu Papa buat indah pada waktunya. Terus, bahkan ini Tuhan bagaimana? Menaruh Bahkan kekekalan. Ia Tuhan menaruh memberikan kekekalan dalam hati manusia. Wah, ini luar biasa. Jadi kita harus melihat seluruh rencana Allah dalam satu garis. Saya ulangi, kita harus bisa melihat rencana Bapa kita dalam satu garis. Satu garis, yaitu hari ini. Ini luar biasa. Kok bisa? Nah, masalahnya muncul. Baca kata tetapi. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Tuhan. Maka itu Tuhan Yesus disebut Alfa Omega. Artinya Alfa Omega itu satu garis. Berarti gak ada ujungnya, gak ada pangkalnya, satu garis. Jadi masalah terbesar kita
tidak atau belum mengenal Bapa kita dengan sungguh-sungguh, maka itu kita nggak bisa mengerti kekekalannya. Roh Kudus tolong kami. Saya tahu ini sulit, dan saya tahu ini sulit. Dan kalau saya lihat memandang wajah saudara, rupanya sudah besar baru tahu hari ini konsep waktu dan kekekalan itu. Tidak apa-apa, belajar mikir. Ini hebatnya Tuhan. Amin. 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 Yang awal dan yang akhir. Manusia tidak bisa menyelami pekerjaan yang dilakukan Bapa di surga dari awal sampai akhir. Memang sulit diselami, tapi ini luar biasa. Kemarin pagi saya masih pelayanan di Singapura dengan tema yang sangat menarik, Tuhan yang sulit dipahami. Wah, saya dapat tema itu, saya senang sekali. Saya bisa lihat di Facebook, di Zoom, tolong ya Filipus bagikan Zoom-nya kemarin, karena ternyata di IG Papa nggak masuk, lupa nge-share. Serius. Belajar mengenal Tuhan yang susah dipahami. Maaf ya, dosa Tuhan. Apa sih penyebab suami istri sering bertengkar? Ya, saling kenal. Ada nggak? Suami istri ada nggak sering bertengkar? Banyak. Karena tidak saling kenal. Menikah 30 tahun, 40 tahun belum jaminan bisa saling kenal. Karena itu perlu waktu. Apalagi kita berusaha memahami Tuhan, jauh sekali. Jelas ya? Tuhan seperti ini. Ayat 12 bisa kita baca. Nah, jadi jangan salahkan Hawa kalau dia nggak tunduk pada suaminya, karena Hawa belum baca suratnya Paulus. Jangan bilang begitu. Tuhan sudah menaruhkan semua firman di hati manusia. Amin. Amin. Ini contoh lagi kecil. Siapa masih ingat waktu kita masih kecil, anak-anak, kita ini senang minta nasihat ke papa atau ke mama? Ayo nggak jawab? Percuma. Padahal saya yakin saudara belum baca ayatnya. Itu ada ayatnya ternyata. Mengapa anak-anak lebih suka minta nasihat mamanya? Karena mamanya itu ingat susahnya mengandung dan susahnya melahirkan, sehingga mama sulit tegas. Iya, mama itu sulit berkata jangan dan tidak untuk anak-anak. Apalagi kalau anak itu dalam kandungan penuh masalah dan lahir, ini disayang mamanya habis sudah, sampai bapaknya pun kalah dengan anak ini. Karena mamanya lebih bela anak ini. Kira-kira betul atau salah? Nah, padahal penasihatnya itu di tangan Papa, bukan di tangan Mama. Kita lihat ayatnya. Ini loh, kekekalan itu seperti ini. 1 Tesalonika pasal 2, mulai ayat 7 sampai 12. Tapi yang 10 kita nggak usah baca, kita lompat. 1 Tesalonika 2 mulai ayat 7. Apa saya pinjam Alkitab supaya nggak mulai ke belakang? Makasih. Ini Pak. Apa? Nggak ada. Nggak ada. Mati. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh begitu ada. Oh ya udah kalau ada, ya udah pausa. Biar sini. Oke. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu. Baca. Ibu yang mengasuh dan merawati anaknya. Nah di ayat 7 ada 3 fungsi mama. 1 ramah, 2 mengasuh, 3 merawat. Tolong jaga. Ayat 8. Ini fungsi mama yang keempat. Demikianlah ibu-ibu dalam kasih sayang yang besar akan semua anak-anaknya
bukan saja dalam membagi Injil Tuhan, jadi nggak cuma khotbah. Rekan-rekan gembala, jangan cuma khotbah kepada jemaat. Jadilah mama untuk mereka semua. Dia nggak cuma pintar khotbah, tetapi juga membagi hidup. Maka itu semua mama yang melahirkan itu taruhan nyawa. Kata ini firman. Tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu. Kami bagi hidup kami karena kamu telah kami kasih. Nah, jadi ada 4 fungsi mama. Tolong dicatat: ramah, mengasuh, merawat, menyayangi. Ini mama. Ayat 11. Ayat 10. Ayat 10. Kamu adalah saksi demikian juga Tuhan betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Siapa ini? Ayat 11. Kamu tahu betapa kami seperti Bapa terhadap anak-anaknya. Telah menasihati kamu. Yang keempat, menasihati. Yang kelima, menguatkan hatimu seorang demi seorang. Yang keenam di ayat 12. Dan meminta dengan sangat supaya anak-anak bagaimana hidup sesuai dengan kehendak Tuhan yang memanggil kita ke dalam kerajaan yang mulia. Ini Papa. Ada 6 fungsi Papa. Tolong catat. 1, saleh, artinya takut akan Tuhan. 2, adil. Betul? Kembali ke ayat 9. Ayat 10. Ya, supaya saudara ingat. Betapa saleh, artinya takut akan Tuhan. 2, adil, tidak pilih kasih. Oke, siapa masih ingat kalau ada kejadian seorang bapak pilih kasih kepada anaknya? Lebih sayang anak pertama misalnya atau anak ketiga? Sakit hati nggak kita yang dia? Sakit hati. Nah, nggak boleh bapak seperti itu. Dan yang ketiga, bapak itu nggak boleh salah. Tidak percaya. Oke, saya mau buktikan. Siapa menyadari semua anak sejak masih kecil itu punya konsep ini? Saya tanya dulu. Mama bisa bersalah kepada kita enggak sebagai anak? Bapak juga bisa. Tolong jawab. Mama salah, bapak salah. Anak-anak lebih cepat memaafkan siapa? Mamanya. Itu kan luar biasa. Padahal anak itu belum baca firman ini. Ini hebatnya Roh Kudus yang menaruh kekekalan di hati manusia untuk mengerti firman. Keren sekali ya Tuhan itu. Jadi menurut fungsi ketiga seorang bapak begini. Anak-anak itu punya hati. Mama, silakan salah, kami menerima. Tapi awas kalau bapak. Hebat. Betul begitu? Mengapa kita lebih cepat mengampuni mama daripada bapak? Karena firman ini tertulis. Fungsi keempat, menasihati. Ayat 11. Kamu tahu betapa kami seperti bapak terhadap anak-anak telah menasihati kamu. Nah, ini dia. Jadi nasihat itu di tangan bapak atau tangan mama? Bapak. Karena mama kenapa tadi? Lupa. Enggak bisa tegas. Oke, pertanyaan berikut. Kenapa Fit? Mau cas Pak. Ya. Apa fungsi nasihat buat anak-anak? Dan apa yang terjadi anak-anak nggak pernah dinasihati? Cepat jawab. Nggak usah ragu-ragu. Apa jadinya kalau anak-anak nggak pernah dapat nasihat? Kacau, liar, rebel, gembel. Rebel, saya nggak mau merontak. Bayangkan kalau jalan tol nggak ada garisnya, terjadi apa? Kecelakaan tabrakan.
Hidup yang tidak punya penasehat rusak, mengerikan sekali. Nah, ini masalah. Setan berhasil tidak membuat penasehat tidak pulang-pulang. Betul? Akhirnya terpaksa mama yang nasihat. Tapi mama nggak punya kuasa. Akhirnya rusak anak. Aduh, ini loh bukan ajarnya setan. Nasihat itu penting. Yang tidak hancur itu. Fungsi kelima, menguatkan hatimu. Pernah dengar istilah anak-anak muda kalau saling bicara, kamu nggak pede, kamu tuh nggak pede. Pernah dengar istilah itu? Artinya apa? Nggak percaya. Laki-laki, anak laki yang nggak punya kepercayaan diri, dia susah jadi pemimpin. Dia akan jadi pelin-pelan hidup. Kalau menikah, pasti apa-apa istrinya suruh maju. Cukup sampai LNKTP, kamu coba nggak mau. Ada laki-laki seperti itu, nah, nggak pede. Apalagi belum urusan kantor polisi, kamu sudah maju. Maaf Ustaz, itu gara-gara nggak ada bapak yang menguatkan hati. Jangan anggap remeh kalimat pendek yang diucapkan seorang ayah kepada anak-anaknya. Kalimatnya, kamu bisa, kamu bisa. Ya, amin. Itu kata yang sangat dinanti oleh anak-anak. Kamu bisa. Ya. Dahsyat ini saudara. Waktu saya belajar ini, coba anak-anak kecil ya, tergantung besar apa postur tubuhnya, bukan umurnya. Misalnya ada anak kecil umur 2 tahun, 3 tahun, baik laki maupun perempuan, lagi main sama bapak, terus anak itu dilempar, nangis atau ketakutan atau minta lagi? Minta lagi. Minta lagi. Tapi saya pesan jangan ada mamanya. Kenapa kalau ada mamanya ribut? Marah, takut. Kamu gak ikut kamu lempar pohon. Padahal saudara, tindakan itu membuat anak ini punya percaya diri. Ya, betul. Saya bilang ini firman luar biasa. Amin. Ya. Bapak itu mendorong. Ayo. Oke, siapa masih ingat, walaupun cowok, anak laki atau anak perempuan berkelahi di sekolah, diajak berkelahi, tapi takut nggak bisa balas karena musuhnya begini. Tapi begitu dikejar sampai di depan rumah, jadi berani kan? Kenapa? Bapaknya. Bapaknya. Akhirnya bapaknya keluar. Yang tadinya menakut jadi ini cara belajar firman Tuhan. Saya mau ngomong kalian. Teologi yang merusak firman itu. Dari teologi keluar doktrin, dan doktrin itu merusak firman Tuhan. Catat. Saudara mau sekolah teologi di mana saja tidak akan ketemu kebenaran ini. Kami hanya Roh Kudus yang bisa buka, bukan teologi. Kalau teologi langsung ketemu latar belakangnya, tahun berapa, masa apa itu, selidiki dulu ya kelamaan. Ya sederhana sekali firman itu. Setuju ya, maka itu nggak usah belajar teologi. Lebih baik kalau punya uang dan punya waktu belajar sekuler, lebih bagus. Amin. Ya. Maaf, saya nggak pernah belajar teologi sampai. Maaf, saya nggak pernah sekolah teologi, tapi saya baca buku-buku teologi cukup banyak. Makin saya baca makin, wah gawat teologi ini, membuat orang yang belajar makin jauh dari Tuhan. Karena Tuhan dilogikakan, karena ketemu. Ya, betul. Begitu kemarin waktu saya di Singapura, saya bilang Tuhan yang susah dipahami, maka teologi yang dia berusaha memahami Tuhan ternyata makin jauh. Memahami Tuhan paling gampang dengan logika anak-anak. Amin kan? Maka itu belajarlah kepada anak-anak, itu perintah Tuhan Yesus.
itu logikanya polos, betul nggak? Tulus, nggak macam-macam. Nah, ini contoh kecilnya ya, antara teologi dengan anak. Mama masak untuk anak-anak, menyediakan makan. Langsung dimakan atau tanya dulu, Ma, tadi mama belanja di pasar mana? Oke, oh pasar situ. Kenapa? Terus sampai rumah tadi mama nyucinya bersih nggak? Nggak ngerti? Begitu nggak anak-anak? Ya. Terus waktu masak, bajunya dicuci dulu tidak? Begitu nggak? Nah, kira-kira kalau saudara punya anak yang begitu, saudara suruh apa ya? Belajar sendiri, masak sendiri. Betul? Nah, teologi seperti itu diteliti, dagingnya daging apa? Yang ini cat orang pakai capek. Anak-anak disiapkan makanan langsung dimakan, nggak perlu tanya macam-macam. Lima yang masak mamanya kok. Seperti itu Bapak ingin kita percaya. Amin. Ilmu pengetahuan yang namanya logi, jadi logika itu wajib dianalisa karena logika, dan perlu diperdebatkan dengan logika yang lain. Nah, Bapak kita nggak perlu dianalisa. Ayo, nanti kata analisa, meneliti, menyelidiki semuanya. Ayo jujur, kalau kita punya anak suka menganalisa orang tuanya, dia akan kayak begini. Kunci di kamar. Kalau saya sebagai kerendihan, maka itu jawabannya teologi, menganalisa Tuhan. Ngapain mau dianalisa? Mau dia bapakku? Amin. Belajar. Ya, ini jelas sekali. Jadi fungsi papa yang kelima ini hebat. Semuanya. Yang keenam, kembali 12, itu mendisiplin. Aku minta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Stop. Ayo secara fakta, kalau anak-anak malas ke sekolah minggu, yang sibuk siapanya? Mama. Nah itu salah aja bapaknya ini. Bapak-bapak bertobat. Mama gak punya tanggung jawab untuk mendidik, mengenalkan Tuhan kepada anak-anak. Itu di tangan bapak. Maka itu dengan 6 fungsi ini sudah dicatat. Tadi 4 fungsi mama ya, ramah, mengasuh, merawat, menyayang. 6 fungsi bapak, adil, saleh, Tuhan, adil, yang nggak boleh pilih kasih, tak bercacat, nggak boleh salah. Lalu yang keempat menasihati, yang kelima menguatkan hati, yang keenam mendisiplin. Nah sekarang saya tanya, dari mama dan papa, siapa pembentuk karakter? Ayo, siapa pembentuk karakter? Mama. Karena ada 3 unsur: menasihati, menguatkan hati, dan mendisiplin. Itu gak ada di mama. Maka itu mama-mama awas dalam hidup. Berbahagialah mama kalau anaknya baru umur 9 bulan bayi sudah ingin makan sendiri. Jangan disuap. Oh gak amin. Anak kecil yang sudah minta makan sendiri, harusnya orang tua bangga. Ini anak hebat. Serius. Tapi ini kotor semua, nanti berantakan. Justru itu mereka eksperimen. Biarin. Tangan kanan, tangan kiri masuk, ini masuk, minuman apa, kepala masuk, kuping. Biarin. Dilempar ke sana nggak apa-apa. Mereka sedang bereksperimen. Itu bangga. Saya tuh marah kalau ada mama nyuap anak saya ke tetangga jalan. Ada yang di sini. Banyak. Kuyu berkorban. Itu anak jadi nggak didisiplin. Makan itu duduk di meja, bukan jalan-jalan. Itu merusak sekali. Tolong dicatat. Satu penyebab anak nggak suka makan. Satu. Karena dipaksa makan.
biasanya neneknya atau mama atau tante. Ingat ya, anak-anak tidak perlu makan 3 kali sehari. Ya. Amin. Ya, betul. Anak-anak itu kalau lapar minta, kalau belum lapar jangan dikasih. Apa dipaksa? Makan. Nah akhirnya anak-anak itu melihat makanan itu penyiksaan. Begitu dia lihat piring dan sendok, ya. Akhirnya nafsu makannya hilang. Mau kasih makanan enak, jadi goblok siapa? Memang bisa berkata. Ini loh, ini didikan yang salah. Aduh, kalau saudara nanti kita akan lihat bagaimana Alkitab mengajar kita mendidik anak. Ayo masing-masing punya anak lagi supaya jadi anak yang hebat. Ya. Siap? Punya. Saya tanya. Punya anak lagi. Punya anak lagi. Oke. Cucu siapa cucu nanti? Kalau anak-anak kita menikah, sudah menikah, didik anak. Jangan dirusak anak-anak kita. Jadi ingat ya, anak-anak tak perlu makan 3 kali sehari. Itu kita yang maunya 3 kali sehari, pakai 5 kali sehari. Oke, jadi anak-anak nggak perlu dipaksa makan. Kalau lapar dia minta. Nah, waktu minta itu tolong jangan membiasakan anak-anak makan gorengan. Itu racun di badan anak. Kalau saudara membiasakan anak-anak sejak kecil makan yang direbus atau dikukus, berbagai rasa sampai umur 30, 40 nggak ada darah tinggi, nggak ada gangguan ginjal, nggak ada kolesterol yang menyebabkan darah, nggak ada asam lambung, itu minyak goreng semua. Nah, mama-mama malas harus bertobat. Kenapa? Merebus itu lebih repot daripada menggoreng. Goreng gak cukup jatuh, tapi itu racun buat anak-anak. Gula juga racun. Hati-hati yang suka dibikin gula, soalnya itu pemicu kanker, penyebab kanker. Maaf, saya lihat sini nggak ada makanan-makanan yang di plastik jenis ciki dan sebagainya. Jangan dikasih ke anak-anak. Itu bahan pengawet yang luar biasa. Enggak, kemana-mana bawa pisang rebus, ubi rebus, sukun rebus, apalagi yang direbus semua itu lebih sehat. Di sini makanan apa itu? Ubi-ubian. Ya, serius. Kenapa? Anak-anaknya nggak mau. Ya karena salah didik. Tuh, kalau dari awal mereka nggak tahu yang digoreng semuanya, dia suka. Serius, saudaraku. Saya ini setiap kali saya lewat depan sekolah, ya, terus banyak orang jualan situ mau berteriak. Itu racun semua dijual itu, murah-murah bahannya. Betul nggak? Bahan-bahan pewarnanya itu jahat sekali itu anak-anak. Maka itu berbahagialah mama papa. Kalau tidak mengizinkan anaknya jajan di sekolah, maaf yang jualan di sekolah saya minta maaf. Asal bapak beres, bagus nggak apa-apa. Kalau ada di rumah, lebih bersih, lebih sehat, betul tidak? Dan murah lagi. Apa sini? Pisang murah tuh? Murah. Ubi-ubian apa di sini? Di Mandoge ini. Ayo. Ubi jalan. Apa lagi? Ubi kayu. Sukun. Ya, singkong. Usah begitu aja, itu lebih sehat. Saya tuh paling marah kalau ada mama ngantar ke sekolah anak, terus mampir warung, terus narik barang-barang plastik. Saya bilang, mati anak mau kamu kasih makan. Yang jualan itu saya minta maaf. Ganti jualan. Serius. Kembali ke alam itu luar biasa. Setuju ya? Amin. Demi masa depan anak-anak. Supaya kita tetap sehat. Saya bersyukur orang tua kami dulu miskin, sehingga makan kami itu makan yang apa adanya. Zaman kami hidup dulu masih kecil, minyak goreng itu mewah. Dulu kami masih pakai minyak kelapa. Saya ingat nenek saya parut kelapa lalu diperas terus digoreng lama sekali, ya sampai jadi minyak kelapa. Ternyata minyak kelapa jauh lebih sehat. Tapi kami jarang juga.
Gula itu barang mewah buat kami zaman itu. Jika kami itu jarang minum gula, dan itu jadi sehat sampai sekarang. Anugerah Tuhan yang luar biasa. Bayangkan umur saya hampir 70 ini, tapi tetap Tuhan masih beri kekuatan. Karena dari kecil nggak biasa makanan-makanan yang beracun begini. Itu anugerah Tuhan. Itu enak jadi orang pas-pasan, nggak banyak belanja. Ya, kalau nggak punya uang tinggal ke kebun, cari daun apa saja, asal jangan daun pintu ya. Betul nggak? Maka ngaramu di kebun itu bagus loh, daun pintu masa rebus, masa digoreng. Oh, sehat sekali gitu. Jadi ngerti yang inilah firman Tuhan yang luar biasa. Nanti sesi kedua kita akan belajar nasihat musuh dalam selimut. Itu istilah keren yang kita akan bahas itu. Saya lanjut. Jadi anak-anak itu sangat-sangat menantikan peranan papa mama. Setuju? Ulangan 6 ayat 7. Ulangan 6 ayat 7. Jadi simpan ya, 4 fungsi mama, 6 fungsi papa. Ulangan 6 ayat 7. Kata pertama apa? Haruslah. Haruslah. Berarti serius nggak Tuhan? Serius. Bukan terserah kamu. Harus. Wajib. Ngapain? Ayo. Mengajarkannya berulang pada anak-anak Mustafa. Jadi ini perintah untuk siapa? Orang tua. Bapak mama, tugas kita mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anak kita. Saya di sini nggak banyak anak-anak, sehingga nggak bisa saya tanya. Pernah nggak orang tua bapak mama bilang capek mama ini, capek bapak ini? So berapa kali mengajar kamu tidak ngerti-ngerti? Sering gitu? Hari ini bertobat. Kepada anak-anak yang sering dibentak bapaknya seperti itu, saya ajari. Nah, dan bapak mama kurang berulang-ulang. Amin. Jadi kalau bilang kenapa? Sudah berapa kali ini bapak mengajar kamu? Kalau cuma 4 kali, belum berulang-ulang. Ayo bertobat orang tua. Ingat, Tuhan Yesus saja memberitahu murid-muridnya 3 kali bahwa aku harus masuk ke Yerusalem, ditangkap, diadili, dengan nggak adil disiksa dan mati. Itu 3 kali Tuhan Yesus bilang. Mereka ingat atau lupa? Lupa. Nah, bayangkan yang ngajar Tuhan Yesus, yang diajar bisa lupa. Apal yang ngajar model-model kita. Jadi apa itu mereka? Maka itu jangan sombong. Bapak mama belajarlah sabar kepada anak-anak. Maka itu ada perintah mengajarkannya berulang-ulang. Maka itu di kitab suci kita ada kitab namanya ulangan, supaya kita nggak lupa. Yang kedua, dan membicarakannya. Membicarakannya. Stop dulu. Apa kata lain membicarakan? Mengumumkan. Bukan. Pengumuman. Pak Ganjar sini. Apa itu? Kalau mengajarkannya, Membicarakannya. Menceritakan. Diskusikan. Mendiskusikan. Komunikasikan. Bukan mendikte. Betul. Bapak mama tidak boleh ada kalimat ini. Pokoknya tidak didiskusi. Nggak boleh. Mau itu sadis sekali. Betul sadis. Anak yang dilakukan seperti itu. Ini mudah-mudahan ada opung sini pengaduan. Jadi di perjalanan kami jadi opung sini pengaduan bijak. Anak itu opung kerasnya luar biasa. Anak-anaknya, istrinya tidak boleh salah pokoknya. Sampai stres kalau opung dirubah. Karena terus saya bilang, maksud opung betul, itu firman Tuhan. Tapi cara opung mengajar, jadi dia itu nggak dihormati istrinya, nggak disegani anak-anaknya.
Ya kalau saya nyebut nama si Thomas juga banyak, kalau saya tahu yang mana. Oke? Dengan ya. Terus gimana? Terus saya jelaskan. Opung ingat? Sama dia Amal ingat? Tuhan Yesus punya berapa murid? 12. Saya tanya, yang bengkok berapa? Ayo, saya tanya, yang bengkok berapa? 12. 3. Ayo, jawab, yang bengkok berapa? 3. 3. Sama Jayo. Petrus. Kamu coba kenapa Petrus? Petrus. Thomas. Ya, saya mau sama Amal. Apakah untuk yang 9 Tuhan Yesus kotanya beda dengan yang 3? Tidak. Dan Tuhan Yesus selama mengajar tidak pernah bilang aku sedikit telah gantikan yang lain. Tiap hari ngajar. Bahkan dari sahabat pun ngajar. Sampai imam mengatakan, kamu melanggar hukum Taurat. Bagian sekolahnya tiap hari nggak pernah ganti hukum. Mengapa yang 9 lurus, yang 3 bengkok? Nah itu semua hukum pada kamu. Iya, nah itu dia. Jadi Tuhan Yesus pun nggak paksa. Ternyata tadi kami tiba di Mandoge, si Amang WA. Dia bilang, mau Bapak tolong tadi. Beda si Amang dan Amang. Amang, iya. Tapi ngomong apa di WA-nya? Oh si Amang. Iya konsentrasi. Sebutin deh Pak Sim. Tadi Amang bilang apa? WA-nya. Toh nggak? Oh, ini apa ya? Gara-gara tuamu itu. Kami dibawa ini lah. Dari mana tahu tuh? Bantulah terus saya dalam doa supaya Tuhan mampukan saya berubah dan kuat membayar harga yang harus kubayar. Pak Amar Taligani itu orang kayak apa kerasnya? Bisa WA seperti itu ketika sudah jamal. Ikut? Enggak ikut. Amang maaf ini ikut. Maaf ini kalau saya nggak dikenal juga. Maka itu papa mama tidak boleh mendikte anak-anak. Betul? Saya ulangi. Papa mama tidak boleh mendikte anak-anak, apalagi mengancam. Ya, amin. Bicarakan, diskusikan, ajak berpikir. Jangan segan orang tua minta pendapat anak. Amin. Ternyata anak-anak yang diberi kesempatan untuk berpendapat, diajak diskusi, tapi ada umurnya. Kalau dia umur 7 tahun, jangan diajak diskusi. Setuju nggak? Saya tahu anak-anak mungkin tahu diajak video tentang bapaknya. Kenapa? Iya, yang bodoh kita sesuai dengan apa yang kita ajarkan. Ayo pendapatku gimana? Kayak bapak mama minta pendapat. Saudara, secara psikologi anak-anak yang sejak kecil diminta pendapat oleh bapak mama, akan ada 3 hal yang muncul di hati. Nomor 1, nanti bapak mama pun menghargai aku. Betul? Loh, kan? Jadi kalau sekarang begini keadaannya, menurut kamu bagaimana? Bapak harus apa? Saudara, kalimat itu membuat anak-anak harga dirinya naik. Oh, bapak mama menghargai aku. Maka itu firman yang tertulis hampir 4.000 tahun. Catat, zaman Musa sampai kita itu lebih 4.000 tahun ya. Masih relevan, masih berlaku sampai hari ini. Ini namanya kekekalan nih. Amin. Luar biasa. Anak-anak diajak minta pendapat, akan muncul sikap kedua. Di luar rumah, anak-anak gak jadi penakut, berani ngomong. Karena di rumah diberi kesempatan bicara. Hebat. Maka itu kalau saya ketemu anak-anak, dan saya bisa melihat di rumah kayak bapak-bapak mamanya.
papa mama berani memberi kesempatan anak, kamu pendapatmu gimana? Menurut kamu gimana? Ini masalahnya bagaimana? Itu anak berani. Nomor 3, anak-anak akan punya semangat belajar yang tinggi. Kenapa? Aku harus tahu ini supaya nanti kalau bapak tanya aku bisa jawab. Kok nggak gimana? Luar biasa. Kenapa jadi berani? Maka itu celakalah kita yang suka pada anak kecil tahu diam kan itu jahat di mata. Itu merendahkan anak, membuat anak tak punya harga diri, membuat anak dia bodoh. Iya ya beginilah mulut bapak mamanya sendiri yang merusak. Ini cara kita melihat Alkitab. Lanjut, mati di sini. Ya udah, nggak apa-apa Pak Sunan. Belum. Nggak apa-apa. Ada 4 tempat untuk bapak mama mengajar berulang-ulang dan mendiskusikan. Catat 4 tempat ini. 1, apabila kau duduk. Engkau cepat baca. Duduk. Apabila kau duduk di rumahmu. Stop dulu. Ini yang luar biasa. Mengajarkan berulang-ulang dan berdiskusi waktu anak-anak duduk di rumah dengan bapak mama. Inilah sekolah terbaik di dunia. Bukan di sekolah ini, sekolah itu, tapi sekolah itu di rumah. Amin. Jadi guru terbaik itu siapa? Bapak. Nah, bapak mama catat. Banyak orang tua kehilangan waktu dengan anak-anaknya di tempat sekolah pertama, duduk di rumah. Ketika anak-anak belum punya teman di luar rumah, itu biasanya kelas 6 SD atau kelas 1 SMP. Biasanya anak-anak semua itu mau nggak diajak dulu di rumah? Jawab mau tidak? Tidak mau. Sudah punya teman di luar kok. Nah, ketika anak kita remaja, kita baru memberlakukan hukum ini. Mulai besok tidak boleh keluar rumah, duduk. Terjadi apa itu kalau umur remaja dibuat peraturan duduk di rumah? Berontak. Hilanglah anak kita. Nggak betah di rumah karena kita bentak-bentak dia. Dulu kamu masih kecil, kamu tuh kerja dari siapa kamu? Sekarang begini. Terlambat. Waktu mereka masih duduk di rumah dan gak bisa kemana-mana, guru-gurunya sibuk sendiri. Siapa? Orang. Jangan terlambat. Ini terjadi anak-anak di usia 10 tahun ke bawah. Duduk di rumah. Harus mengajarkannya berapa kali? Berulang dan mendiskusikan. Bicara dengan anak. Itu akan luar biasa. Saya punya pengalaman yang saya tidak akan lupa. Tahun 83, waktu saya di Jerman, saya berkunjung karena saya diundang oleh teman saya seorang pendeta. Begitu saya mau masuk, si pendeta ngasih kode, tunggu. Ya udah, terus saya lihat ada apa kok? Ternyata pendeta ini lagi diskusi dengan anak lakinya umur 6 tahun. Ini saya nggak akan lupa peristiwa. Nah, pendeta ini tahu kalau saya senang lukisan, dia senang seni. Nah, ternyata sebelum saya datang dia bikin lukisan yang bagus. Ketika dia mau pasang lukisan itu di dinding, apa anak kecil ini keluar, Pak, masuk lukisan di situ, lebih di bawah situ. Saya kaget, si bapak ini nggak marah. Coba bayangkan. Biasanya kita bilang, hah, masuk lukisan di bawah, goblok sekali kamu, ngapain di situ? Enggak, oke, kamu minta bapak masang lukisan di mana? Yang namanya anak kecil, dia duduk di belakang sofa. Nah, pas itu saya datang. Terus saya lihat, oke, jadi pak pendeta ini dengan anaknya bawa lukisan itu ke belakang sofa. Saya sudah dipilih. Nah sekarang ya, kalau kamu pasang
lukisan ini dibawa di lantai dan belakang sofa. Dan itu Om Daniel mau masuk, bisa kelihatan nggak lukisan? Saudara, saya melihat wajah mimik anak ini, coba bayangkan. Itu seperti baru sadar. Bisa bayangkan? Saya suka melihat wajah mimik wajah anak kecil. Coba dengarkan. Siapa pernah melihat anak kecil bohong? Enggak loh mak, enggak bahaya, enggak. Tapi mimik wajahnya bilang ini bohong. Itu loh. Itu nggak bisa terjadi dengan wajah orang dewasa. Kan sebelum politik ini sudah. Wajah anak kecil itu polos. Jadi kalau lihat anak kecil bohong, gemes, kamu kok pintar sekali. Ya betul nggak? Kita nggak bisa seperti wajah kita, wajah munafik ini sudah. Maka itu saya suka punya hobi. Ya istri saya pernah tanya, nanti sih kamu. Kan di sini kalau lihat anak kecil lagi tidur, saya bisa lama mengamati. Coba lihat wajahnya teduh sekali. Kadang-kadang senyum sendiri, terus gini aja, indah sekali. Apa yang terjadi dengan wajah orang dewasa itu? Duit semua. Maaf, loh, betul atau tidak? Ya, anak kecil itu luar biasa, pengen polos, kalau tidurnya bisa nyenyak sekali. Padahal tahu bapak mami nggak punya duit, nggak peduli. Hebatnya, maka itu nggak salah kalau terus bilang jangan belajar kepada anak-anak. Oke, jadi saya wajah anak pendeta ini itu betul wow. Iya, kalau saya taruh urusan di bawah orang nggak lihat. Saudara percaya nggak? Anak ini akan belajar dari itu sampai dia mati. Itu namanya membicarakan dengan anak-anakku. Beri kesempatan anak-anak mengungkapkan pendapat, hasilnya Tuhan. Dan ini yang saya pakai dalam pelayanan saya. Semua yang baru gabung dengan kami pelayanan, saya nggak pernah menunjuk kamu sini. Kamu temukan sendiri panggilanmu, talentamu, dan ini keadaan kamu. Dan luar biasa, dan mereka menemukan. Bukan saya menunjuk harus sini kan. Cara ini. Jadi jangan terlambat sebelum anak umur 11 ke atas mereka masih bisa duduk di rumah. Setelah itu ceritanya lain. Tempat kedua di mana? Dalam perjalanan. Apabila kau sedang dalam perjalanan. Wah ini keren sekali. Jadi sekolah ini juga bisa sambil jalan. Ayo siapa pernah ingat anak kecil umur 3 tahunan kurang lebih ya. Kalau diajak jalan itu cerengetnya luar biasa. Betul nggak? Lihat ini tanya, dengar itu tanya. Seringkali kita guru-guru kewalahan. Nggak berhenti ini tanya. Banyak guru-guru goblok ini. Kasih roti, diam jangan makan. Kasihan mereka sedang belajar disuruh diam. Maka coba ini mereka. Justru kesempatan mereka jalan dengan kita, mereka ingin tahu semua hal, belajar untuk menjawab anak. Saudara percaya nggak? Belajar sambil berjalan itu lebih masuk daripada belajar duduk. Iya kan sih? Betul. Karena sambil praktek melihat luar biasa. Maka itu penemu konsep sekolah TK, taman kanak-kanak, itu anak pendeta dari Jerman. Jadi taman kanak-kanak tidak boleh di ruang tertutup, harus di taman. Karena taman itu. Nah di situ belajar matematika, ambil daun kering. Ayo misalnya ada 8 anak, kamu ambil 5, yang satu ambil 6, yang satu ambil 3, yang satu ambil 10. Duduk, ayo sekarang jalan bagi itu. Dan setelah itu diajar. Daun-daun ini bisa jadi pupuk. Kembalikan ke tanah, nanti tumbuh. Belajar biologi, ini pupuk, ini burung. Itu sejarah taman kanak-kanak. Dan itu dihasilkan dari taman Eden. Maka itu muncul taman kanak-kanak, kindergarten. Alkitab ini sumber inspirasi yang luar biasa. Lagi sekali teologi yang rusak. Ada gangguan kenapa? Instagramnya putus. Aduh,
jangan bisa di share dulu nggak? Begini. Waduh, hilang sudah. Kalau saya itu nggak bisa di share. WiFi-nya nggak bisa keluar nggak? Berarti hilang 2 kali di Instagram. Gimana caranya? Nggak ada ya. Kemarin lupa juga share. Ulang lagi. Nggak bisa, kalau ulang dia keluar. Nggak bisa. Terus yang live. Begini. Ya tapi nyambung, putus. Gimana ya, kok ditekan ini hilang? Hilang. Tekan ini tutup ya. Apa itu nggak ada? Error. Ini Ada. Story. nggak ada. Maaf ya sebentar. Aduh. Hei, kembali kemana ya? Story apa saja? Gak bisa. Udah nggak ada. Ya, nanti. Oke. Wow, saudara putus. Coba nanti di. Oke, saya lanjutkan. Jadi belajar tempat kedua itu di perjalanan. Biar anak-anak tanya apa saja, mereka akan belajar. Tempat ketiga di mana? Lihat, ayo cepat. Ayo baca. Apabila, hilang semua juga. Apabila engkau berbaring. Saudara pernah sadar, Tuhan itu meletakkan kekekalan di hati semua manusia, termasuk anak-anak. Tidak ada anak di negara mana saja, anaknya bangsa apa saja, sebelum tidur itu pasti minta cerita. Mama papa, ingat, ini yang terbaik untuk anak-anak belajar. Tuhan yang menyuruh mereka, nggak ada yang menyuruh. Maka itu tolong ya, ini kan kalau nyatat ini penting sekali. Tuhan sudah meletakkan semua kebenarannya di hati semua manusia, tanpa perlu jadi Kristen, tanpa perlu baca Alkitab. Cuma satu yang berbeda. Itu kekekalan. Ini luar biasa. Jadi seharusnya semua orang itu akan mengerti firman dengan sendiri. Kan seperti tahu Tuhan dilakukan. Nah ini bukti. Anaknya orang miskin, anaknya presiden, anaknya raja, anaknya jenderal. Pokoknya anak-anak sebelum tidur pasti tarik-tarik neneknya, mamanya, kakaknya, tantenya. Nah, saya mau pelajari dari psikologi anak-anak. Ternyata anak-anak sejak mengerti untuk minta cerita sebelum tidur, itu anak-anak pasti jadi jenius, bukan cuma pandai. Apa bedanya pandai dengan jenius? Pandai itu kuat menghafal, tapi belum tentu jenius. Jenius itu anak yang terus menemukan inspirasi baru. Terus di pikiran itu keluar ide ini, ide itu. Nah, dalam ilmu jiwa anak-anak, kapan dan bagaimana anak-anak kita bisa jenius, idenya banyak, yang kreativitasnya nggak habis-habis, kalau dengar cerita sebelum tidur. Soalnya belum tahu, ini jawaban. Siapa yang pernah bertanya kalau lihat anak kecil lagi tidur, bayi ya bayi di bawah 2 tahunan, bisa senyum sendiri, gitu ya, terus nggak lama nangis, sedang mimpi. Nah, di dalam ilmu jiwa anak-anak, seorang balita itu mimpinya sehari paling sedikit 20 kali. Awas kita mimpi 20 kali, tak Mengapa balita harus mimpi 20 kali? Untuk mencerdaskan memorinya, daya ingatnya, daya pikirnya, daya kreativitasnya. Nah, modal mimpi mereka itu cerita sebelum tidur. Wih, saya
ini 4000 tahun yang lalu sudah ditulis. Tapi lagi sekali banyak guru-guru goblok ini. Jamnya anak tidur drama Korea mana? Ngerti? Apa saya suka kata game drama Korea? Coba tidur, ada setan di dalam. Ada yang goblok seperti itu nggak guru-guru? Ampuni kami. Maka percayalah anak kalian bisa yang mana. Ini jadi salah konsep. Justru kesempatan waktu mereka minta cerita, karena mereka mau tidur sambil mimpi. Bayangkan kalau kita masukkan kebenaran, imannya Abraham, ya imannya Daud, ya imannya Deborah dan banyak lagi. Karena anak itu mimpi. Roh Kudus jadi sutradara. Anak itu jadi aktor. Ini dahsyat sekali. Ya betul, tetapi nah lagi sekali kenapa yang ditulis 4000 tahun banyak gereja nggak ngerti? Anak itu menyedihkan sekali. Tempat terakhir di mana? Waktu bangun. Kenapa semua anak kecil bangun nangis? Karena mereka ingin didengar ceritanya, mimpinya apa. Temani mereka. Kenapa kamu? Kamu tidak mimpi apa, dapat apa? Waduh, ini luar biasa. Nah, kalau kita hitung mundur, ya, dari nomor 4 pada waktu bangun, naik ke nomor 1 waktu duduk, waktu duduk di rumah. Setelah itu di perjalanan, lalu tidur malam. Apa yang Roh Kudus tunjukkan? Ternyata mengajar anak-anak itu 24 jam. Dari pagi bangun, setelah sarapan duduk di rumah, setelah makan ayo ajar, setelah capek seharian buat dia tidur. Dahsyat ya firman. Maka kalau semua kita menghidupi firman ini, di dunia dipenuhi anak-anak yang luar biasa. Siapa guru-gurunya? Bapak mamanya. Maka itu bapak mama renungkan kebenaran. Hebatnya dunia akan jadi seperti surga kalau kita melakukan ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Teman-teman buat diri sendiri.